mau cerita, aku tuh sedih banget karena udah 1 minggu ini TV aku tuh nggak bisa nyala alias kesemutan gitu ya. Terus aku tuh bingung dong, kenapa sih TV aku kok tiba-tiba tuh nggak ada channelnya sama sekali. Ternyata pas lihat berita nggak taunya tuh udah diblokir sama pemerintah. Oh no. Usut punya usut, ternyata itu semua TV analog itu diganti ke TV digital. Sebenarnya kalau buat orang kayak gue tuh kayaknya ini pemaksaan banget gitu. Karena apa ya? Oh gue no. ya gitulah ya, secara kerja gitu kan, buat senang-senang, mungkin buat cari makan atau mungkin sekedar apa ya. Terus tiba-tiba TV lu tuh nggak bisa dinyalain, bahkan hiburan satu-satunya gitu nggak bisa dinyalain gitu kan, nggak bisa keluar atau gambar apapun tuh nggak ada gitu. Dan akhirnya gue cari-cari solusi dong, gimana caranya supaya TV analog gue atau alias TV jadul gue itu bisa kembali seperti semula atau ada gambarnya gitu ya, bisa nonton sinetron, bisa nonton kartun ya kan. Apalagi anak gue tuh seneng banget sama Upin Ipin kan, kasihan kalau misalnya TV gue tuh dibiarin kayak gini aja gitu. Tara, gue punya paket ini. Ini gue beli kemarin dan hari ini udah sampai rumah. Apa ya kira-kira? Kita Oke, jadi ini aku beli, namanya Digital Terrestrial Receiver alias STD yang sering diperbincangkan sama orang-orang. Ini aku beli, ini merek Matrix, terus serinya Apple HD. Nah, merek Matrix ini fiturnya tuh ada banyak. Ada Full HD sampai 1080 pixel, terus memorinya 8 MB. Terus ada beberapa lagi fiturnya tuh banyak, nanti aku deskripsiin di bawah ya. Nah, ini tuh sebenarnya merek lama atau model lama ya. Cuman aku tuh lihat review di YouTube dan di Shopee itu bagus-bagus dan lengkap. Jadi gimana kalau kita coba sekarang? Yuk. Oke, kita bongkar sekarang. Tada! Oh, ini pasti kalian gak asing ya. Ini tuh kabel warna-warni yang biasanya kalau ini tuh buat dicolok ke TV-nya ya, ke TV konde tuh, TV jadul. Terus ini ada colokannya nih, colokan. Saya bilangnya colokan ya. Nah, terus ini yang terakhir, ini ada head unitnya ya. Ini tuh nyambung sama colokan kayak gini. Terus ada remote-nya pasti, karena kalau misalnya nggak ada remote kita nggak bisa nyalain. Udah plus baterai ya. Ini tuh pakai baterainya baterai A3. Oh, ternyata ada satu lagi. Jeng jeng jeng. Kalian tahu ini apa? Ini namanya kartu garansi. Tapi bentar deh. Ini tuh garansinya ternyata kosong. Kalau gitu nanti aku tanyalah ke online shopnya, ini garansinya berapa ini ya, soalnya masih kosong tuh ya. Tapi intinya ini dapat garansi. Terus ini ada buku petunjuk pemakaian atau manual book ya. Ini sih bahasanya bisa dimengerti ya, karena bahasa Indonesia. Buat orang awam kayak gue dan nggak ngerti soal cara masangnya atau gimana, ini tuh ada semua nih. Dari yang pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, terus ini cara setting remote-nya segala macem. Pokoknya lengkap lah. Nah, jadi kan ini udah aku pasang semua. Ini sesuai ya, jadi kalau misalnya ini kuning, ini juga harus kepasangnya di kuning juga. Ini putih harus di putih, merah di merah juga. Nah, terus ini karena TV ku tuh TV konde,
colokannya tuh ada di sini. Ini sama ya. Jadi warnanya merah ya harus ke merah. Jadi harus sesuai gitu antara warna si kabel ini dengan yang ada di TV-nya ini. Nah, terus untuk apa nih remote-nya? Ini juga udah aku pasang baterai ya. Baterainya ini ada dua. Ada dua. Ini pakai baterai A3. Udah aku pasang juga. Nah, kalau antenanya gimana? Antenanya itu nanti dicolok atau dipasang di sebelah sini. Ini nanti kalau kita udah nyalain TV terus kita mau cari channel baru kita colok buat cari channelnya itu di sini. Tuh ya. Oh iya, ada yang belum gue jelasin di sini. Jadi di sini tuh ada HDTV nih, colokan untuk HDTV, kemudian ada USB. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih? Nah, kalau untuk HDTV ini biasanya ini bakal dicolok sama kabel yang TV-TV kekinian itu loh, yang tipis-tipis, atau bisa kita sebut itu TV LCD. Nah, terus yang USB ini kalian bisa colokin USB pakai WiFi dongle namanya. Nah, ini fungsinya itu kalau misalkan kalian tuh mau lihat YouTube atau mau lihat video apa gitu yang di handphone, itu bisa connect langsung ke sini dengan syarat pakai WiFi dongle itu. Nah, oke, sekarang kita coba nyalain TV-nya. Tuh, ternyata nggak ada gambarnya kan? Nih, semut kayak gini coba. Nah, gimana cara nyalainnya? Kita langsung ke program AVI. Oke, nomor 2, nomor 1. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Muncul kayak gini. Terus kita pilih yang mana ini? Nah, di sini kan ada layarnya itu petunjuk pemasangan. Di sini ada bahasa OSD. Ini ada pilihannya Indonesia sama Inggris. Karena gue gak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia aja ya. Nah, terus ini negaranya udah pasti Indonesia lah ya. Untuk jenis pencarian kita pilih semua. Kemudian mode pencariannya itu ada DVB T2, terus ada DVB C. Nah, kita pilih yang ini ya, karena tadi kan merek dari si STB-nya itu kan DVB T2. Terus ini daya antenanya tuh harus off. Nah, kenapa ya? Karena dari petunjuk di YouTube itu begitu sih, biar nggak error katanya. Nah, terus ini cair-cairan nanti aja. Nah, ini kode pos wajib diisi. Kalian tinggal ketik aja nih kalau dari sini. Nah, untuk kode pos ini langsung aja diketik di remote simetrik ini. 151. Nah, sebelum kita klik OK, kita colokin dulu nih antenanya. Biar nanti cari salurannya itu lebih gampang. Nah, udah kepasang ya. Sekarang kita OK ini. Nah, kalau udah dicolok nih antenanya, kita langsung ini ya, cari siaran, kita langsung klik OK nih. Nah, ini udah nyala ya, TV-nya tadi ada 43 channel masuknya. Ini MNC TV, tapi emang gambarnya tuh agak-agak merah gitu ya. Maksudnya kalau secara kualitas sih gambarnya halus, cuman warnanya ini tuh lebih dominan merah gitu. Tapi ya overall masih enak dilihat sih menurutku. Oke, sekian review dari gue tentang STB. So, kalau misalkan kalian punya TV kayak gini, cukup beli STB aja, gampang banget cara installnya. Terus nanti aku kasih tahu deh aku belinya di toko yang mana. Oke, kalau gitu see you next review.